Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas soal tekanan asesmen 1. Soal nomor 1 itu diketahui balok bermasa 205 M sama dengan 205 di atas muka suku. Jika percepatan gravitasi G sama 9 meter per sekon kuadrat, besar tekanan pada dasar adalah V. Nah, di sini ini adalah panjang, A-nya kita cari dulu adalah panjang kali lebar. Nah, panjang kita itu adalah 1,4, lebar kita itu adalah 1 ya. Berarti 1,4 meter kuadrat. Nah, kemudian kita cari F dulu. F rumusnya adalah M kali V. Atau nanti aja deh. F sama R F P ya, rumus P tekanan. P sama F per A. Nah, karena F tidak ada, kita jabarkan jadi M kali V. M kita 200 kali 9,4 bagi dengan A adalah 1,4. Jadinya 250 kali 9 itu adalah 404, yaitu 1750 Pascal. Nah, karena diminta ke kilo Pascal, kita rubah, berarti jadinya dibagi 1000 ya. Ini 1 Pascal itu dia dibagi 1000 kilo Pascal. Jadinya 1,75 kilo Pascal. Nah, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 2, perhatikan gambar berikut. Benda yang memiliki tekanan terbesar. Nah, kalau tekanannya besar berarti luasnya kecil. Nah, luas yang paling kecil itu adalah luas yang nomor 1. Jawabannya adalah yang A. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Jika percepatan gravitasi diketahui G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan massa jenis air Rho sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Ini kita rubah ke kilo, yaitu 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, tekanan hidrostatis yang dialami H-nya kita ambil itu adalah H dari sini, jadi dari air ke ikan ya, kedalamannya. Berarti seluruhnya, nah, H-nya itu diketahui adalah 120 cm. Kita jadikan meter, yaitu 1, nah, berarti yang ditanya tekanan hidrostatis. Jadi, rumus yang kita gunakan itu adalah pH sama dengan kali H. Kalau kita 1000 kali 9 kali 1,2. Nah, itu hasilnya 1 Newton per meter pangkat 4. Jadi, jawabannya 11.706 ya, yang D. Oke, 11.706. Kita lanjut yang nomor 4. Sebuah penampang berbentuk kubus dapat menampung air sebanyak, berarti volumenya adalah 27.000 liter ya. Kemudian ini kan kalau kubus itu kan rumus volumenya adalah rusuk pangkat 3. Berarti kalau kita mau nyari rusuk aja adalah akar pangkat 3 dari volume. Nah, berarti kita cari itu 27.000 ya. Akar pangkat 3-nya itu adalah 30. Nah, liter itu kan sama dengan desimeter pangkat 3. Berarti ini desimeter pangkat 3, jadinya desimeter. Nah, kalau 30 desi ke meter itu sama dengan 3 meter ya. Nah, dan besar tekanan hidrostatis pada satu titik yang berada pada 120 cm dari dasar penampung. Nah, kalau kita gambarkan, dia kayak gini.
Jadi ini tinggi tabungnya itu dan berisi air ya adalah 3 meter. Terus katanya eh, besar tekanan hidrostatik pada satu titik yang berada 120 cm dari dasar. Nah, dari dasar sini, anggaplah sampai di sini ya, 120 cm. Nah, ini jadikan ke meter kan sama dengan 1 meter. Nah, masalahnya bukan ini yang kita ambil dari permukaan air ini ke sini. Otomatis H di sini itu adalah 3 kita kurang 1,2, yaitu 1,8 meter. Nah, inilah H yang kita ambil. Berarti kan yang ditanya pH-nya ya, tekanan hidrostatis. Berarti pH sama dengan rho kali G kali H. Nah, rho air itu adalah ini. Nah, ini kan rho-nya nih, rho-nya 1 gram per cm pangkat 3. Kita rubah ke satuan SI 1000 kilogram per meter pangkat 3. Berarti 1000 kali 10 kali 1,3. Jadinya dapat adalah 18.000 Newton per meter pangkat 2. Oke, itu jawabannya yang C. Nah, kita lanjut nomor 5. PAU berisi minyak dan zat cair Y ditunjukkan seperti gambar di samping. Apabila massa jenis minyak, berarti kita buat minyak sama dengan 0,8 gram per cm pangkat 3. Nah, minyaknya adalah 15 cm. Nah, yang kita butuhkan H ini ya, ini HY. Sedangkan dia 9, berarti otomatis HY itu adalah 15 kurang 9, yaitu 6 cm. Berarti HY-nya adalah cm. Nah, massa jenis zat cair, berarti rumus pH minyak sama dengan pH minyak kali G kali H minyak sama dengan rho Y kali G kali H. G sama G itu sama, kita coret. Kita lagi rho minyak kali minyak G kali arusnya itu kan 0,8. Ya, rho Y yang mau kita cari. Ya, ini adalah 12 sama dengan 6 bagi 1 bagi 6 di 2 sama dengan. Nah, 2 itu satuannya adalah gram per cm 3. Jadi satuannya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 6. Posisi benda X saat dimasukkan ke dalam zat cair A dan zat cair B ditunjukkan seperti berikut. Setelah mengamati gambar, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, kalau di gambar A, itu artinya benda itu ya, benda itu kan X, berarti rho X-nya lebih besar daripada rho A. Sedangkan di gambar B itu adalah rho B, rho X ya, rho X-nya lebih kecil daripada rho B. Nah, jadi dia semakin ke bawah itu massa jenisnya semakin ke bawah dia semakin berat. Nah, otomatis itu jawabannya berdua betul ya. Massa jenis zat cair A lebih kecil daripada massa jenis cair zat B. Kemudian yang selanjutnya itu adalah nomor 3. Massa jenis benda X itu lebih besar daripada massa jenis zat cair A. Ya, betul. Jadi jawabannya 2 dan 3. C ya. Nomor 7. Kubus memiliki volume, berarti volume kubus itu adalah 2000 cm pangkat 3. Dan massa jenisnya rho kubus adalah 0,8 gram per cm 3. Kubus terapung saat dicelupkan ke dalam air yang bermassa jenis, berarti massa jenis rho fluida 1000 kg per meter pangkat. Ini kita rubah ke gram, itu sama dengan 1 gram per cm. Ya, volume kubus yang muncul, VBM, yang muncul. Nah, kita gambar, berarti di sini, kayak gini. Ini yang muncul, ini yang tercelup, VBS ya. Nah,
muncul celup. Nah, jadinya kalau kita cari itu kita menggunakan rumus itu adalah rho kubus kali G kali volume sama dengan rho Frida kali G kali volume kubus dalam Frida ya. Ini kita ganti kubus. Volume kubus yang muncul, volume dalam Frida, PKM. Nah, jadi kita cari rho kubus itu kan 0,4. V kubus kan itu 2000. Atau kita buat aja dalam bentuk VK juga boleh. Ya. Rho Fluidanya adalah 1. Nah, ini kita akan kan nggak tahu nih. Yang maksudnya V kubus dalam fluida ini ya rumusnya. Kali V kubus dalam fluida. Nah, ini rumusnya. Sudah berarti 0,8 per 1 volume kubus sama dengan volume kubus dalam 0,8 itu kan sama dengan 4 per 5 ya. Ini yang di sini, ini 4 per 5. Berarti kalau yang muncul itu adalah V kubus dikurang V kubus dalam 3. Nah, V kubus itu kita anggap aja 1. Nah, V kubus dalam 3 itu kan 4 per 5. Jadi, 1 dikurang 4 per 5, ini kita jadikan 5 per 5 kan boleh ya. Berarti jadinya 1 per 5. Jadi, yang muncul itu adalah 1/5 bagian. Yang oke. Paham ya? Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom. Kita lanjut soal nomor 8. Benda bermasa 300 gram diketahui M sama dengan 300 gram, yaitu 0,3 kg, celupkan ke dalam air. Benda tersebut dalam posisi terapung dengan massa jenis rho benda itu sama 0,75 per cm pangkat. Kita rubah ke SI, berarti kita kali 1000 kg per meter 50 kg per meter pangkat 3. Karena gravitasinya adalah 98 meter per sekon kuadrat. Daya apung yang dialami F. Nah, daya apung adalah A kali G kali volume benda. Tapi masalahnya kan kita belum punya nih volume benda. Volume benda itu kita cari menggunakan rumus massa dibagi dengan benda ya, dari massa jenis. Atau kita buat dulu rumus massa jenis ya. Nah, itu sama dengan M per P. Berarti kalau dari volume benda itu adalah massa dibagi dengan. Nah, berarti massanya adalah, kita ganti ini aja ya. Rho benda kali G kali M per rho benda. Nah, ini kita ganti aja. Berarti tinggal G kali M. Kita 0,3 kali 9,8. 0,3 kali 9,8 itu adalah 2,94 ton. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 9, kita bervolume 5 cm pangkat 3. Jadi volume itu adalah cm pangkat 3. Kalau kita rubah ke meter pangkat 3 adalah kita kali dengan 10 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 meter ya. Meter. Kemudian memiliki berat E di udara WU berarti ya 100 Newton. Benda tersebut, atau ini bisa juga sih kita jabarkan. Bentar ya. Meter pangkat 3 ini. Di udara itu 100. Ketika berada di udara, benda tersebut dicelupkan ke dalam minyak. Apabila massa jenis minyak, minyak adalah cm pangkat 3, kita kali ke ini ya, 8. Kita rubah ke SI dikali 1000 kg per meter pangkat 3, yaitu 800 kg meter pangkat 3. Dan G-nya adalah 9,8
meter per sekon pangkat 2. Berat benda di dalam minyak adalah, berarti W di minyak ya. W di dalam berat benda di dalam minyak. Nah, berat sama dengan berat benda di dalam minyak itu bukan WF ya, maksudnya adalah gaya angkatnya berapa. Nah, jadi FA itu rumusnya adalah W di udara dikurang W di fluida. Fluidanya kan minyak ya. Nah, berarti kita jabarkan di sini W di udara itu adalah 100 dikurang W di fluida itu kita jabarkan adalah rumusnya rho minyak, atau kita ganti aja ya. Minyak sebagai rho minyak kali G kali volume. Nah, berarti 100 dikurang rho minyak itu adalah 8, G-nya 9,8, volume bendanya 0,05. Berarti ini 100 dikurang, ini kan kalau dikali itu hasilnya adalah 39,2. Mungkin dapat 60,8. Jadi jawabannya ya. Nah, kita lanjut nomor 10. Sebuah manometer terbuka digunakan untuk mengukur tekanan udara pada suatu tempat. Tekanan udara yang terbaca sebesar, berarti itu terbaca sebesar 64 cm Hg dan besar tekanan atmosfer. Nah, berarti ini diketahui adalah PT-nya adalah 64 cm Hg. Kemudian tekanan di atmosfer itu adalah P0 ya. P0-nya 76 cm Hg. Nah, yang ditanya itu gambar pengukuran manometer berikut yang menunjukkan tekanan udara di tempat tersebut adalah, tinggal ini kita mau cari H ya. Berarti rumus yang kita gunakan adalah 7 P0 dikurang dengan PT, nanti satuannya dalam bentuk ya per dalam bentuk hasilnya nanti cm ya, per Hg. Berarti P0 itu adalah 76 kurang 64 cm Hg saya per Hg. Berarti kan dapatnya 12 cm. Nah, 12 cm itu karena tekanan udaranya lebih besar, berarti ini ya, tekanan udara besar di sini P0, berarti dia yang akan lebih besar kan. Tekanan udara luarnya lebih besar. Makanya air itu di tabung ini, yang ini naik ke atas, ini turun, yang ini turun, yang ini naik. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang C. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagian yang esai nomor 1, suatu tangki bermasa 5,5 kg. Ketahui M sama dengan 5,5 kg. Memiliki diameter D sama dengan 70 cm. Kalau kita mau cari jari-jari, berarti 7 bagi 3, berarti 3 cm. Kita jadikan ke meter, ini jadinya 0,35 meter ya. Dan tingginya H sama dengan 120 cm. Kita jadikan ke meter 1,2 meter. Kemudian di dalam tangki diisi air hingga penuh. Jika massa jenis air, rho air itu adalah 1 gram per cm pangkat 3. Kita rubah ke satuan SI, berarti harus kita kali 1000. 1 dikali dengan 1000, berarti jadinya 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon. Berapa tekanan yang diberikan tangki pada lantai? Yang ditanya adalah B. Sebelum kita nyari B, atau sebenarnya bisa langsung aja sih. Saya B sama dengan F A.
berarti F itu adalah M kali G. A-nya itu karena ada diameter dan jari-jari, berarti dia luas lingkaran ya. 3,14 dikali dengan R dikuadratkan. F berarti M kita 5,5 kali 9 per 3,14 dikali dengan 5 dikuadratkan. Itu nanti dapat hasilnya adalah sekitar 104,13 Newton per meter pangkat 2 ya. Kita lanjut soal nomor 2. Ada 2 ekor ikan berada di dalam air seperti gambar. Jika ikan 1 mengalami tekanan hidrostatis berarti P1 800 Newton per meter pangkat 2, adapun ikan 2 mengalami tekanan P2-nya adalah, atau ini ya lambangnya pH. pH1, pH2-nya 1080 Newton per meter pangkat 2. Kan perbedaan kedalaman tersebut. Berarti delta H-nya H2 kurang H1 ya. Coba di sini H2 kurang H1. Nah, kita jabarkan dulu. P itu kan rumusnya rho kali G kali H. Jadi kalau kita mau H itu adalah P per rho kali G. Nah, intinya nanti untuk mencari H2 kurang H1 itu adalah P2 per rho kali G kurang P1 per rho kali G. Nah, P2-nya itu kan 1080 per 9,8. Rho air ya berarti. Nah, rho air itu kan 1000 ya, 1000 kg per meter pangkat 3. 1000 kali 9,8 berkurang 800 per 1000 kali 9,8. Nah, kan sama nih artinya, berarti 1000 per 1000 kali 9,8. Terus ini bisa dicoret lagi, dapatnya 1 per 9,4. Itu kira-kira adalah meter. Jadi begitulah ya kira-kira perbedaannya, perbedaan ketinggiannya. Kita lanjut nomor 3. Sebuah benda berbentuk balok memiliki massa jenis rho benda itu adalah 400 kg per meter pangkat 3. Dicelupkan ke dalam air. Benda tersebut mengapung setinggi, berarti mengapung ya, berarti P yang muncul ya, 9 cm dari permukaan. Jika massa jenis air, rho fluida itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3, tentukan tinggi benda tersebut. Bukan ini benda yang muncul, yang ditanya itu benda. Oke. Nah, gini, kita gambar dulu. Kan benda ini adalah, bagian sini adalah H benda yang muncul. Ini H benda dalam fluida. Nah, sedangkan yang ini H aja. Nah, rumus yang kita gunakan itu, berarti kan H benda itu adalah H benda yang muncul ditambah dengan H benda di dalam fluida. Kan? Atau bisa juga nah, atau gitu. Nah, berarti kan rumus yang kita pakai itu nanti adalah rho fluida kali G kali H sama dengan rho fluida kali G kali volume benda dalam fluida. Atau karena dia di sini ketinggian ya, kita ganti jadi H. Coret G ya. Nah, rho benda itu adalah terus H benda kita nggak tahu apa, rho fluida itu 1000. H benda dalam fluida juga nggak tahu berapa. Kan yang mau kita cari H benda ya, berarti yang kita ganti di sini ini HBF sama dengan H benda dikurang H benda yang muncul, berarti HB dikurang 9. Nah,
yang kita mau ganti. Oke, kita ganti ke sini, berarti 400 HB sama 1000. H benda dalam benda itu adalah HB dikurangi 9. Berarti 4 HB kali ini kita 10 HB kurang 9. Kita ruas 90 sama dengan 10 HB dikurang 4 HB. 90 sama dengan 6 HB. 90 bagi 6 sama dengan 9 bagi 6 itu adalah 15. Jadi ketinggian bendanya bernilai 15. 15 apa? Senti ya. Senti. Kita lanjut nomor 4. Julia memasukkan sebatang kayu dengan volume. Berarti ini volume benda sama dengan 100 cm pangkat 3. Kita rubah ke dalam meter pangkat 3, berarti 100 dikali 10 pangkat 6 meter pangkat 3. Atau sama dengan 100 kali 10 pangkat 4 meter pangkat 3. Jika kondisi kayu tenggelam tetapi tidak sampai ke dasar, tentukan gaya apung. Ini berarti rho cairannya ya, atau rho fluida. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Ya, atau dalam pangkat 3 aja deh. Berarti ini satunya adalah kilogram per meter pangkat 3. Nah, ditanya gaya angkat. Gaya angkat itu rumusnya adalah rho fluida kali G kali benda. Nah, rho fluida itu kan 10 pangkat 3. G-nya ada kasih tahu nggak? Kalau tidak ada, berarti kita anggap aja adalah 10 ya. 10 meter per sekon kuadrat. Kali 10 kali volume benda, 1 kali 10 pangkat min. Nah, ini artinya kan 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 4. Nah, habis jadinya 1 meter. Nah, kita lanjut soal nomor 5. Pada ketinggian 4 yang sama, dua barometer menunjukkan hasil pengukuran seperti gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, apakah besar tekanan uap air pada barometer? Ini diketahui kita sama dengan 6 cm. Ya, pH-nya adalah, nah, yang ditanya apakah besar tekanan uap air. Jadi, rumus yang kita gunakan itu adalah P0 sama dengan pH PU. Berarti karena kita mau cari PU, berarti P0 sama pH. Nah, P0 sama dengan 11 cm